Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Sungguh saya melihat tangan-tangan yang disertai Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya ajak semua kita tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi semua kami. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan sebelum kami beraktivitas. Taruh kami kekuatan-Mu, taruh kami kuasa-Mu, sehingga kami mampu melewati segala hal Tuhan. Hari ini mungkin ada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang datang dengan tubuh yang lemah, dengan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Umat Tuhan yang terikat, Tuhan lepaskan. Umat Tuhan yang mungkin membutuhkan segala hal yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu, Tuhan buka jalan. Kiranya Engkau perkenankan kami untuk masuk dalam pujian dan penyembahan, bila Tuhan yang menyertai kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Urapi semua kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia
Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang membela. Oh, kami bawa seisi rumah kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib, kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat penyembahanku, Engkau Allah kami. Ya Roh Kudus, ubahkan kami Tuhan, sedampar dan serupa karena Kau yang membelaku, yang menolongku, pribadi-Mu yang selamatkan kami, yang mengubahkan kami. Engkau di pikiran kami, Engkau segalanya bagiku. Wow. Tiada yang dapat melampaui kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruhlah hati dan telinga seorang murid, sehingga kami mau dibentuk, sehingga kami dapat menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Biar firman yang mendewasakan kami, firman yang adalah kebenaran itu, hanyalah tetap menjadi kebenaran. Firman yang menguatkan kami, mendidik kami. Sekali lagi, biarlah firman itu yang menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur bersama umat Tuhan. Kita katakan, Puji amin. Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya hari ini kita masuk di episode yang ke-186, ya Selasa 11 Agustus 2026. Tuhan menyertai semua kita. Bapak Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir mengikuti doa pagi BCC Daily. Saya ucapkan selamat datang Bapak Saudara. Selamat bergabung. Puji Tuhan, pagi hari ini ya kita akan merenungkan Ulangan pasal yang ke-25. Langsung saya mau kasih judul khotbahnya tentang hidup dengan jujur. Ya, sekilas bangsa ini dituntun oleh Tuhan melewati banyak hal Bapak Saudara. Melewati keadilan, tanggung jawab terhadap keluarga, ya. Ada begitu banyak aturan-aturan yang muncul di Ulangan pasal yang ke-25. Ya. Bahkan ada peringatan tentang bangsa Amalek, Bapak Ibu. Kalau kita lihat lebih dalam, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya, ya, yaitu kejujuran dan integritas. Nah, Tuhan tidak hanya peduli terhadap ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu. Tuhan tidak hanya ya berfokus kepada apa yang kita lakukan ketika kita ibadah secara agamawi. Ya. Bahkan kemarin Anda mengikuti Family Blessing Community, atau ada yang hari ini mengikuti ibadah ya sebentar malam ya. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bekerja, dan cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, itu dilihat oleh Tuhan. Bahkan secara terjemahan asli, ibadah ya artinya adalah penyembahan. Afat adalah bekerja. Ketika kita bekerja itu adalah ibadah. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu adalah ibadah.
Dan akhirnya karakter seseorang tidak diuji ketika semuanya berjalan baik. Ya, inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel yang melatar belakangi ya pembacaan kita pada pagi hari ini. Bangsa Israel sedang bersiap memasuki tanah perjanjian. Mereka ya kemarin kita telah belajar Ulangan 24, mereka telah membangun yang namanya rumah. Mereka berdagang, mereka bekerja, ya mereka hidup berdampingan dengan banyak orang. Tapi yang menarik Bapak Saudara, Ulangan 25 Tuhan berkali-kali mengingatkan umatnya untuk hidup dengan hati yang jujur. Ya Saudara, saya ajak kita baca dulu ya Ulangan 25 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. Ulangan 25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya 40 kali. Ya, Bapak Saudara, apa yang menarik pada bagian awal ketika Musa berbicara tentang keadilan, Tuhan tidak mau supaya seseorang dihukum secara sembarangan. Tuhan menginginkan keadilan ditegakkan dengan benar. Ketika saudara hidup jujur, bukan hanya tentang hidup berbohong. Hidup jujur artinya memperlakukan orang lain dengan adil. Sudahkah hari ini kita memperlakukan orang lain dengan adil? Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita? Apakah sudah adil? Bagaimana kita memperlakukan rekan kerja kita? Memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kadang-kadang ketidakjujuran bukan hanya terlihat dari perkataan kita yang salah, tapi dari sikap kita yang adil. Ya. Mika 6 ayat yang ke-8. Ya, kita baca dulu ya. Yang dituntut Tuhan daripadamu ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati ya di hadapan Allahmu. Saya ketika membaca ayat ini, saya kaget Bapak Saudara, ternyata Tuhan itu menuntut loh. Dia tuntut ya supaya kita ini berlaku adil. Panggilan kita bukan menjadi hakim. Ya, enggak. Setiap orang Kristen tidak harus dipanggil menjadi seorang hakim. Tapi kalau profesi Anda sebagai hakim, ya hakim yang baik memutuskan perkara berdasarkan siapa yang paling banyak duit, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling berpengaruh. Ya. Tetapi ketika kita dipanggil sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, harus berdasarkan kebenaran. Demikian juga Tuhan menghendaki agar kita hidup dengan hati yang adil. Bapak Saudara, kejujuran terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain dengan adil. Ya, ini menarik Bapak Saudara. Kita tuliskan di live chat ya. Kejujuran terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain dengan adil. Poin yang kedua, jujur dalam perkara-perkara kecil. Ya. Pada zaman dulu sebagian pedagang menggunakan 2 timbangan. Ini menarik Bapak Saudara. Yang satu untuk membeli, yang satu untuk menjual. Di depan orang lain, mereka tampak baik ngomong, ya, ayo ambil ini, saya jual ini. Ya, bahkan di samping itu ada yang beli. Tapi tahukah saudara, sama-sama mereka mencari keuntungan. Dengan tidak jujur di ayat 13, ya, janganlah ada di dalam pundi-pundimu 2 macam batu timbangan. Ya, ternyata sejak dahulu hal-hal praktis sudah dilayangkan dari Tuhan kepada Musa. Mungkin hari ini kita tidak menggunakan batu timbangan, Bapak Saudara, tapi godaan untuk memiliki 2 timbangan itu masih ada. Yang dikatakan Tuhan itu luar biasa. Hendaklah engkau berkata ya di atas ya, hendaklah kita berkata tidak di atas tidak.
Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Saya pernah pergi kepada satu tempat, ya bangunannya kokoh, tapi ada sebuah retakan-retakan kecil, ya, yang kelihatannya mungkin sepele, Bapak Saudara. Tapi ketika 3 bulan kemudian saya pergi ke tempat yang sama, retakan itu, ya, kemudian menjadi besar dan sudah mulai ada reruntuhan-reruntuhan kecil yang berupa pasir. Apa yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu? Ketidakjujuran yang kecil yang kita terus pelihara itu akan meruntuhkan kita. Integritas dibangun melalui kejujuran dalam perkara-perkara kecil. Integritas yang kita bangun hari ini, ya, itu menunjukkan bahwa kita setia dalam perkara-perkara kecil. Maka poin yang ketiga, jujur di hadapan Tuhan. Di bagian yang terakhir, Tuhan ingatkan bangsa Israel tentang Amalek. Ya, bangsa yang menyerang mereka dari belakang ketika mereka sedang lemah. Spesifikasi dari bangsa Amalek selalu menyerang bagian belakang. Bukan ketika kita lagi kuat, bukan ketika kita lagi, ya, wow, dipakai Tuhan dahsyat. Justru bagian yang paling lemah ketika ada yang di belakang. Dan Tuhan meminta Israel mengingat peristiwa itu. Karena Tuhan mengingat segala sesuatu. Ya. Iblis tidak menyerang kita ketika kita lagi, ya, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ada lemah dan posisi kita lagi terpuruk, lagi di belakang. Nah, itu bahaya, Saudara. Tuhan melihat hati kita. Amin. Ketika kita kompromi, ketika hidup kita tidak jujur, kita ada dalam keterpurukan, Bapak Saudara. Ya, orang Ambon bilang apa? Iblis makan-makan katong. Ya. Bukan hanya soal terlihat baik di depan manusia, tapi hidup jujur berarti memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Itu harus dibangun, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika saya baca Paulus, ketika dia mengajarkan kepada Timotius, diajarkan kepada, ya, teman-temannya Paulus, ketika mereka ada di Roma, ketika mereka ada di Korintus, Paulus bilang apa? Bangunlah hidupmu atas dasar yang paling suci. Ketidakjujuran yang kecil akan mempengaruhi hidup kita dan berdampak yang besar. Ya, ayah saya pernah bilang begini, ya, kebohongan kecil akan berdampak menjadi sesuatu yang besar. Karena awalnya dia bohong, ditanya, kamu sebentar makan apa? Kamu tadi makan apa? Padahal dia bohong nih. Dia tidak sedang makan. Dia mungkin lagi bermain di tempat satu hal, ya, atau dia lagi beraktivitas di tempat yang lain. Tapi dia dikatakan, oh, saya sudah makan. Kamu makan di mana? Saya makan di sini. Ditanya lagi, kamu makan apa? Saya makan ini. Oh, makan sama siapa? Saya makan sama ini. Oh, minumnya apa? Ya, kebohongan kecil. Ketidakjujuran hal-hal yang kecil, Bapak Saudara, justru akan berdampak hal yang besar. Ya. Investasikan sesuatu hal yang baik. Amin. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu, pesan saya sederhana. Marilah kita belajar hidup dengan hati yang bersih. Kita hidup dengan hati yang tulus. Apa yang tersembunyi dari manusia tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Maka tinggal hanya 3 hal ini saja, Saudara, di Ulangan pasal 25 yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, jujur dalam memperlakukan orang lain. Yang kedua, jujur dalam perkara-perkara kecil. Yang ketiga, jujur di hadapan Tuhan. Dunia mungkin berkata bahwa kejujuran membuat kita rugi. Ya, aduh, rugi kalau kau tidak ambil ini. Ya, rugi kalau kau tidak melakukan hal ini. Rugi kalau kau bersikap benar.
Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, integritas kita di dalam Tuhan jauh lebih berharga daripada keuntungan yang sesaat. Kita tuliskan di live chat, ya. Sama-sama kita tuliskan ini. Integritas adalah tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sebelum kita berdoa, Bapak Saudara, ya doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Yang pertama, apakah ada area dalam kehidupan saya yang belum sepenuhnya jujur? Tanyakan dalam hatimu, ya renungkan ini. Yang kedua, apakah saya memiliki dua timbangan dalam kehidupan saya? Tuhan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apakah saya tetap hidup benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Ya. Tetap kita sikap hati kita harus benar, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya pernah ingat Bapak Saudara, terakhir sebelum kita doa, membaca sebuah literatur, hal-hal sejarah. Saudara tahu Adolf Hitler, pemimpinnya Jerman. Mereka tidak memiliki tenaga yang kuat sebenarnya. Bahkan mereka juga memiliki alat perang tidak selengkap Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lain. Jepang dan Cina. Tapi apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler? Dia hanya keluarkan dusta. Keluarkan dusta demi dusta. Adolf Hitler ajarkan ke semua bawahannya. Serangan yang terbaik adalah dusta. Katakan bahwa kita memiliki ini, kita memiliki ini. Kalau kau melakukan ini, kita akan tumpas habis, kita akan bunuh. Disampaikan dusta. Bahkan tidak sedikit, sangat banyak Hitler mengeluarkan kata-kata dusta untuk masyarakat Jerman. Ada, Bapak Saudara, ada bacaan itu, kemudian saya merenungkan, oh iya benar ya. Banyaknya ketidakjujuran, dusta-dusta itu akan sangat mempengaruhi. Maka kehidupan kita harus berbeda. Kita harus hidup dalam terang. Dan aku percaya firman hari ini bukan secara kebetulan datang kepada kita. Bahwa ayo kita bangun, kita latih. Kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Saya begitu yakin Tuhan akan tolong dan sertai semua kita. Amin firman Tuhan. Saya serahkan 1 menit ini untuk saudara merefleksikan di hadapan Tuhan. Kemudian kita akan berdoa. Doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku tahu, percaya, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Kita menang karena Tuhan sumber kemenangan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Engkaulah yang punya kuasa, Engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat, selamatkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau berkata sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama dengan sungguh kita katakan, amin, amin, amin. Selamat beraktivitas Bapak Saudara. Anda yang womens, saudara bisa mengikuti ibadah wanita hari ini. Ada di lantai 3 gereja. Saudara bisa mendaftar kepada panitia. Akan ada lomba. Bahkan saudara yang mungkin mau beraktivitas lain-lain, Anda yang mau bekerja, doa saya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semua kita. Amin.
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000